Cody Rhodes return di SmackDown hari ini. Celana Brock Lesnar robek habis banting R-Truth. Nia Jax ngamuk hajar TV dan Cargill. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 13 September 2025. SmackDown hari ini dibuka sama Brock Lesnar. Tapi sebelum The Beast sempat ngomong sepatah kata pun, tiba-tiba R-Truth nongol. Kayak biasa, dia joget-joget masuk ring. Kocaknya nih, R-Truth nyoba nyambut Brock balik. Bilang kalau dia udah nggak takut lagi sama Lesnar. Bahkan dia ngakunya lagi siap buat bela idola masa kecil sekaligus abang kandungnya, John Cena. Dan dari situ dia ganti nama jadi Ron Cena. Tapi keseruan itu berubah jadi brutal. Brock langsung kasih F5 ke Truth sampai celana jeansnya robek. Dan yang bikin ngakak, Lesnar malah ketawa sendiri di kamera gara-gara wardrobe malfungsi itu. Kita udah tahu kan kalau John Cena udah pamit minggu lalu dari SmackDown, jadi Brock Lesnar kayak lagi nyari orang yang udah jelas gak bakal datang. Bikin dia kelihatan agak gimana gitu. R-Truth emang selalu lucu banget di mic, apalagi pas dia bilang Cena itu abang kandungnya, kocak parah. Bagian pas jeans Lesnar sobek itu lucu pol. Tapi asik juga lihat dia bisa ketawa-ketawa soal itu. Segmen ini lumayan oke, tapi jujur kreatifnya bisa lebih niat lagi. Harusnya Brock dikasih kesempatan ngomong kenapa sih dia udah sering banget ngebantai Cena. Misalnya mereka udah 25 tahun bareng di ring dan Brock kesel dengar orang-orang bilang Cena itu the GOAT. Padahal menurut dia justru dialah yang pantas dapat sebutan itu. Habis segmen kocak pembuka acara, Sami Zayn langsung set the tone buat malam ini dengan US Title Open Challenge. Dia bilang kalau Cena udah kasih restu biar tradisi itu lanjut. Dan lawannya ternyata Rey Fenix. Terus Solo Sikoa muncul juga, curhat soal kehilangan segalanya. The Bloodline, Ula-Vala, US Title. Dia janji bakal bangkit lagi dengan cara yang bikin orang lain hidup dalam bayangannya. Lanjut aja ke pertandingan pertama di SmackDown hari ini. Sami Zayn melawan Rey Fenix buat US Championship. Phoenix kayak biasa, edan banget dengan agility-nya. Rope walking armbar, springboard moonsault, rope wall kick, sampai DDT yang perfect. Tapi Sami nahan dengan suplex, turtle wheel backbreaker, sama counter-counter yang brutal. Setelah 17 menit non-stop action, akhirnya Sami nangkap Phoenix dengan Explorer suplex ke corner dan nutup match dengan Helluva Kick. Ini pertandingan yang keren banget. Kalau mau bikin Open Challenge US Title terasa spesial, ya caranya kayak gini. Matchnya dibikin agak panjang, intens, dan berkualitas tinggi. Bener-bener vibe kayak zaman John Cena Open Challenge dulu. Rey Fenix di sini all out banget. Kayaknya ini match terbaiknya di WWE sejauh ini. Dan kalau tiap minggu Sami Zayn kasih match kayak gini, wah kita bakal dimanjain habis-habisan. Backstage ada drama antara B-Fab, Julia sama Kiana James yang udah mau tanding. Tapi sebelum bel bunyi, Julia dan James langsung serang B-Fab. Mereka pakai barikade, stomp India sampai nggak bisa gerak. Untungnya Michin nongol bawa kendo stick, bikin dua heel itu kabur. The Wyatt Six juga balik lagi dengan promo yang creepy parah. Bodala sama Eric Rowan fokus ke The Street Profits, bilang kalau persaudaraan mereka udah membusuk. Bo nutup promo dengan kalimat follow the buzzards. Sementara itu, Aleister Black kasih pesan buat Damian Priest. Dia bilang dirinya itu penyakit sekaligus obat. Dan kalau Priest lawan dia, ujung-ujungnya cuma ada satu hasil, kematian by the God. Giliran spotlight ngarah buat Jade Cargill. Dia bilang inilah waktunya dia bersinar. Tapi muncul juara bertahan Tiffany Stratton yang dengan pede bilang dia undefeated sepanjang tahun dan reign terpanjang di WWE. Mereka pun langsung clash buat Women's Title match. Pertandingannya intens. Jade dominan dengan superplex, powerbomb sampai pump kick khasnya. Tiffany counter dengan Swanton Bomb, Alabama Slam, dan pertarungan pecah banget sampai keluar ring. Jade nge-spear Tiffany lewat barikade, tapi wasit nge-count out dua-duanya, akhirnya nggak ada yang menang. Terus, Nia Jax datang kayak monster ngehancurin dua-duanya. Jade kena Samoan Drop, Tiffany kena Annihilator. Pertandingan ini lebih oke dari match SummerSlam mereka sih. Double count out biasanya tanda bakal ada rematch, apalagi sekarang Nia Jax ikut nimbrung.
bisa jadi triple threat. Walaupun Jade Cargill dan Tiffany Stratton masih agak newbie di level ini, chemistry mereka kali ini jauh lebih baik. Ending count-out-nya masuk akal juga, bikin kita nungguin rematch mereka di acara premium. Backstage, Nick Aldis ribet dilabrak Chelsea Green soal cederanya Charlotte Flair jadi nggak bisa tanding-tanding buat gelar tag team. Aldis janji kasih Green dan Alba Fire shot buat NXT Women's Tag Title habis NXT Homecoming. The Miz juga tiba-tiba nongol, berharap Aldis juga mau kasih Miz dan Carmelo Hayes kesempatan rebutin gelar tag team. Di acara Worlds Collide, Rey Mysterio lagi diwawancara, tapi tiba-tiba Dominic datang. Dia bilang dia bakal jadi Triple A Grand Champion pertama dan maksa Rey buat angkat tangannya pas dia menang nanti. Rey setuju, tapi Finn Balor langsung bilang kalau Dom harus menang sendiri tanpa bantuan. Balik ke Sami Zayn lagi, Katie Kelly lagi interview dia, tapi kelihatan Shinsuke Nakamura ngintip di background. Sebelum ada apa-apa, Carmelo Hayes masuk dan bilang, "I got next." Sami terima, The Miz gak seneng. Coba nasehatin Melo buat fokus ke gelar tag team aja. Tapi Melo cuek, bilang dia bisa pegang US title sekaligus tag title kalau perlu. Waktunya main event, Drew McIntyre lawan Randy Orton. Pertandingan ini maju mundur. Orton keluarin suplex, clothesline, sama power slam yang klasik. Drew balas dengan figure 4 dan chop block. Mereka bahkan hancurin meja, Pace makin gila, Orton coba pancake, tapi Drew counter dengan Claymore yang brutal. Drew menang setelah 16 menit saling hajar. Tapi Drew belum puas, dia siapin Orton buat dihajar lagi sampai Cody Rhodes keluar. Sang champion ini kasih Cody Cutter ke Drew, terus resmi ngumumin Drew versus Cody di WrestlePalooza buat WWE title. Pertandingan ini tuh kualitasnya acara premium banget. Senang lihat Drew McIntyre menang lawan nama besar kayak Randy Orton. Bukan kemenangan murahan, tapi kemenangan licik khas heel. Dan Cody Rhodes lawan McIntyre di WrestlePalooza bakal seru banget. Aku sih nggak yakin Cody bakal kalah, tapi honestly, aku juga nggak keberatan kalau Drew jadi WWE Champion lagi. Secara keseluruhan, SmackDown hari ini fokus banget ke wrestling, dan hasilnya mantap. Pertandingan opening dan main event, dua-duanya kualitas premium, match yang cewek juga oke, plus segmen backstage lumayan buat isi-isi. Jarang ada episode mingguan yang bisa kasih 2 match sekeren ini, jadi SmackDown hari ini lumayan solid. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini, jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini, tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we playing Cognito, forbidden fire on Nico, bunny for love we can hold. I wish we were in